Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rizko Faris. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Raffi Izzat Rizko Faris dari Universitas Terbuka dengan NIM 044643761. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi pembuatan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer atau biasa disingkat CPT. Dan video ini merupakan bagian dari tugas ketiga mata kuliah jaringan komputer. Nah, langsung saja kita lihat soalnya seperti apa ya. Yang pertama-tama yang nomor satu ini kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping satu sama lain. Oke, langsung kita buka aja Cisco Packet Tracer-nya. Nanti di kolom deskripsi akan saya cantumkan link untuk download Cisco Packet Tracer-nya, baik untuk yang Windows ataupun yang macOS ataupun yang Linux. Nanti tinggal kalian login aja, di situ bisa pakai akun Google ataupun nanti bisa register seperti itu. Nah, kalau sudah nanti akan dibuka menjadi seperti ini. Lalu yang pertama-tama kita perlu perhatikan di sini ada bagian yang bawah di sini untuk komponen-komponennya, dan yang bagian atas ini untuk toolbar yang akan membantu kita untuk membuka dokumen, membuka project ataupun menghapus sebuah komponen seperti itu ya, macam-macam kayak gini. Nah, tadi nomor satu adalah membuat sebuah jaringan sederhana, 4 komputer dan 1 buah switch. Oke, kita buka dulu yang namanya switchnya ini ya. Ini ada switch. Kita pilih aja yang nomor 1. Kita letakkan di tengah sini ya. Tengah sini nggak masalah. Lalu ada 4 komputer. Nah, kita pilih yang device. Lalu ada PC. Kalau sudah, kita buat 4 komputer. 1, 2, 3, dan terakhir adalah 4. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan menghubungkan keempat komputer ini ke switchnya menggunakan kabel straight. Nah, ini kita pilih yang connection, lalu pilih copper straight through. Diklik seperti ini, lalu arahkan dari yang PC 0 dulu ya, PC 0, 1, 2, 3 ke arah switch. PC 0 diklik, lalu pilih yang fast Ethernet 0. Lalu diarahkan ke switchnya. Di switchnya nanti kita pilihkan fast Ethernet yang paling pertama, yaitu 0/0/1 ini ya. Lalu yang kedua adalah PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menamai atau memberikan IP dari setiap PC yang sudah disambungkan tadi ya. Gunanya apa? Ketika nanti kita akan memanggil komputer lain itu menggunakan IP tadi ya. Yang pertama kita yang pilih PC 0 dulu ya. PC 0 diklik. Nanti ada macam-macam pilihannya di sini. Kalau untuk mengaturnya kita ada IP config. Di bagian desktop ada IP configuration. Lalu kita pilih yang static aja. IP for address-nya kita tulis 192.168.1.1 seperti ya. Lalu subnet mask-nya kita klik aja langsung muncul 255.255.255.0. Kalau sudah di close, ini juga di close. Lanjut ke PC berikutnya, yaitu PC kedua. Ya, PC 1 ini namanya. Kita config ke desktop, IP configuration 192.168.1.2. Subnet mask-nya dibiarkan default seperti ini 255.255.255. Di close, kita close. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu ya. Kita coba cek apakah PC 0 bisa berkomunikasi dengan PC 1 ini. Kita klik. Caranya kita buka yang desktop tadi, lalu pilih yang command prompt. Di command prompt ini kita ketikkan ping, lalu IP-nya tadi ya, 192.168.1. IP dari PC 1 atau
PC yang kedua adalah 2 seperti ini. Nah, di sini dia sudah terhubung ya. Kalau misalnya muncul seperti ini. Oke, kita close, lanjut ke PC yang lainnya. Nah, kalau sudah, kita akan ngeping ya dari PC 0 ini ke PC 2 dan PC 3. Kita coba ping 168 tadi ya, ganti jadi 3. Oke, sudah masuk. Lalu yang PC yang terakhir 4. Oke, sudah berhasil semua, sudah berhasil kita cek, sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita beralih ke soal kedua. Nah, soal kedua ini adalah buatkan server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputernya bisa mengakses layanan HTTP dari servernya. Oke, kita balik lagi ke Cisco Packet Tracer. Di sini nanti kita akan sama ya, masih sama, ada 4, tapi nanti akan kita tambahkan 2 server. Kita lihat buat apa. Pertama kita buka yang switch dulu ya. Kita pakai switch yang pertama seperti tadi. Lalu kita buat 4 komputernya. 1, 2, 3, 4. Lalu ada 2 server. Nah, nanti kita jelaskan ya. Di sini ada di bagian end devices ada server ya, kita pilih aja 1, 2. Nah, yang server pertama ini akan kita buat menjadi server HTTP yang mana dia akan menampung semua request HTTP. Lalu yang server kedua atau yang namanya server 1 ini kita akan buat menjadi server DHCP. Nanti dengan DHCP ini maka PC-nya itu tidak perlu kita daftarkan secara manual IP statiknya lagi. Nanti ketika hubungkan sudah langsung dapat IP. Oke, kita hubungkan semua komponennya dengan switch ini menggunakan kabel strap ya. Oke, untuk servernya masing-masing kita akan hubungkan juga dengan switchnya. Oke, kita tunggu sampai semuanya punya segitiga ini ya. Artinya dia akan terhubung. Oke, semuanya sudah segitiga ya, sudah terhubung semua. PC 4 sampai PC 7, lalu ada server 0 sampai server 1. Yang bagian server ini kita akan kasih nama dulu ya. Untuk server 0 ini akan kita designated sebagai server HTTP. Di config ada display name, kita ganti aja. Lalu untuk yang server 1 di sini akan kita beri nama server DHCP seperti ini. Oke, kalau sudah kita config dulu yang bagian server HTTP ya. Di server HTTP di sini ada yang namanya services. Lalu ada HTTP di sini. Nah, pastikan bagian HTTP ini on dan juga HTTPS-nya juga on. Nah, di sini juga teman-teman bisa ganti kalau kan nanti ketika diakses akan munculkan suatu web ya. Nah, nanti ketika webnya muncul itu bisa kita ganti misalnya namanya segala macam di bagian file manajernya ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya ini akan kita kasih IP config-nya dulu untuk server HTTP-nya. 192.168.1.1. Oke, sudah. Subnet masknya kita biarkan defaultnya tadi. Kita close lagi. Lalu untuk bagian DHCP-nya akan kita setting menjadi seperti ini. Di bagian services ada DHCP.
kita set menjadi on. Ini kita biarkan namanya server pool aja ya. Default gateway-nya biarin aja, lalu start IP address-nya kita buat jadi seperti ini. 192.168.1, kita mulai dari angka 10. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Untuk maksimum number of usernya kita buat menjadi 246. Kalau sudah, kita save. Nah, ini sudah terdaftar ya. Udah on juga, kita bisa close untuk konfigurasi server DHCP-nya. Lalu selanjutnya, untuk PC-PC-nya akan kita setting jadi seperti ini. Kita mulai dari PC 4 ya. PC 4, yang pertama di bagian desktop, lalu bagian IP config. Ini di bagian IP configuration-nya kita set menjadi DHCP, kita tunggu requesting IP address. Oke, kita kembali lagi ya. Tadi setelah kita restart baik Cisco paket tracernya dan juga laptop saya, ini akhirnya kita bisa nge-config ya untuk bagian tadi apakah sudah terhubung dengan server HTTP atau belum. Dan dengan tadi juga dengan nge-restart juga itu juga berhasil menyambungkan ya antara server DHCP ya. Kita cek lagi nih. Nah, dia sudah berhasil nih. Udah dapat IP DHCP-nya masing-masing. Kita set dulu ya supaya enak. Oke, sudah successful. Lanjut, kita akan mengakses ya 198.168.1.1 di PC 4. Ini kita buka web browser, lalu kita ketikkan 192.168.1.1. Nah, ini nanti akan muncul webnya ya, Cisco Packet Tracer seperti ini. Lanjut, kita coba di PC 6 misalnya ya, PC 6 apakah bisa 192.168.1.1. Let's go. Oke, sudah bisa lancar. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kita akan membuat satu buah server DNS ya, domain name server, dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Nah, di sini kita akan tetap memakai setup yang sama, ada server HTTP, ada server DHCP, dan juga ada PC yang sama juga, kita bikin yang sama juga. Cuman kita tambahin satu lagi yang namanya server DNS. Server DNS ini yang akan menjadi servernya dari DNS itu ya. Kita bukain devices, terus ada server, ditaruh di bawah aja di sini. Ini kita kasih nama server DNS. Oke, lalu di sini kita biarkan aja bagian HTTP-nya. Kita pilih yang DNS ini, guys. Yang DNS ini, DNS service-nya kita on-in. Kita kasih nama Cisco. Contoh aja, bukan contoh, nama dns.com kayak gini ya. Lalu kita ketikkan address dari IP HTTP tadi ya, 192.168.1.1. Oke, kita add. Nah, kalau sudah add ini juga udah on. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara server DNS ini dengan switch-nya ya. Kita hubungkan dengan kabel straight, fast Ethernet 0, fast Ethernet 7. Oke, kita tunggu sampai dia segitiga terlebih dahulu. Oke, hampir lupa. Kita setting dulu ya bagian IP-nya. IP-nya kita bikin statik aja, 192.168.1.3. Subnet masknya kita biarkan udah ada.
berarti bikin 4. Sebentar, kita cek dulu. IP configuration 192.168.1.4. Udah ada 1.5. Oke, di sini kita kasih 17 aja ya. Ini udah ada, harusnya nggak ada ya. Ini 17, oke. Lalu selanjutnya di bagian server DHCP-nya ini kita akan atur di bagian DHCP. Tadi yang udah kita bikin server poolnya, ini kita atur DNS servernya. DNS servernya tadi 192.168.1.7. Kalau sudah kita save, oke, sudah kita save. Selanjutnya kita akan coba mengakses server HTTP tadi melalui server DNS dari PC 7 misalnya. Dari PC 7 kita akan buka web browser, nama dns.com. Oke, lama sekali. Kita cek dulu domainnya tadi sudah benar atau belum ya. Di service, di DNS, nama dns.com benar. Oh iya, jangan lupa untuk mengatur kembali ya di IP configuration. Ini kan DNS server dari setiap kliennya ini masih 000 ya. Ini kita restart dulu. Restartnya dengan cara ini, request IP address lagi. Nah, ini dia udah ambil yang dari DNS server ya, 17. Sama dengan PC yang lainnya, kita setup juga. Oke, sudah. Coba kita akan akses dari PC 7 ya, di web browser, nama dns.com. Kita go, oke, sudah muncul webnya tadi ya, Cisco Packet Tracer tadi, yang kontennya itu. Oke, selanjutnya kita akan yang nomor 4, kita akan membuat struktur jaringan seperti pada gambar berikut. Oke, di sini ada perintah-perintahnya juga, ada ininya juga ya, ada syarat-syaratnya. Nah, di sini ada 2 buah server HTTP, ilcom.com dan juga pendilcom.com. Lalu ada 1 DNS server. Lalu yang selanjutnya itu ada 2 PC ya, ada PC 0, ada PC 1, dan untuk pendilcom dan PC 1 itu dimasukkan ke dalam switch 1, dan PC 0 ilcom.com dan juga DNS servernya itu dimasukkan ke switch 3. Lalu untuk menghubungkannya itu nanti ada router. Nah, perintahnya adalah coba ping PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Oke, ini ya, melalui switch 2 switch dan 1 router. Lalu PC 1 ke PC 0, vice versa. Buka web browser ilcom.com dari PC 1. Oke, ilcom.com. Lalu buka web browser pendilcom dari PC 0. Pastikan halaman ilcom.com dan juga pendilcom terbuka. Oke, kita buat terlebih dahulu. Yang pertama kita ada routingnya. Router di sini ada router 1. Lalu ada 2 switch
Oke, ada 2 switch. Lalu selanjutnya ada di router di switch pertama itu ada satu server dan satu PC. Satu server dan satu PC. Lalu ada di switch kedua ini ada satu PC dan 2 server. Satu PC, 2 server. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan terlebih dahulu ya pastinya dengan kabel strike ini. Oke, semuanya sudah segitiga seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan antara switch 2 dan juga router. Ini kita pakai kabel kabel strike. Kita arahkan ke router, lalu kita pilih yang gigabit Ethernet 0. Oke. Lalu selanjutnya untuk yang switch 3 ini kita hubungkan juga sama, kita masukkan ke gigabit Ethernet 1. Sambil menunggu segitiganya hijau, ini kita kasih nama terlebih dahulu ya. Ini server pendilcom.com. Lalu ini ada server ilcom.com. Lalu selanjutnya ada server DNS. DNS1 ya, kita namanya saya DNS1 aja. Di sini dia masih merah seperti ini karena belum terhubung. Nah, cara menghubungkannya ini kita setup dulu di bagian routernya ini. Di bagian router, di bagian config, ini yang 0 tadi, yang sebelah kiri, yang ada satu PC dan satu server, ini kita setup dengan IPv4 address-nya adalah 192.168.1.5. Oke, lalu subnet mask-nya kita biarkan default jadi 255 seperti ini ya. Jangan lupa kita centang di bagian port statusnya. Ini yang paling sering terlewat. Oke, lalu yang kedua untuk bagian kanan yang ada 2 server dan 1 PC. Ini kita kasih 10.0.0.5 IPv4 address-nya, dan subnet mask-nya ini kita set 255.0.0.0. Jangan lupa port statusnya kita set on juga. Kalau sudah selesai, kita close. Nah, harusnya kita tunggu ya sampai hijau semua ini seperti ini. Oke, sudah terhubung semua. Selanjutnya kita setup dulu yang sebelah bagian kiri. Server Pendilcom ini kita setup terlebih dahulu. Di bagian servisnya pastikan di bagian HTTP-nya on, HTTPS-nya juga on. Ini kita ubah sedikit di bagian index.html-nya. Kita edit. Misal namanya adalah pendilcom.com. Oke, kita save. Ini kita bikin yes, lalu kita balik ke file manager lagi. Lalu selanjutnya kita konfigurasi IP-nya. IP-nya adalah 192.168.1.1. Subnet mask-nya biarin. Jangan lupa untuk memberikan default gateway-nya sesuai dengan yang jaringan sebelah kiri tadi, yaitu 192.168.1.5. Oke, kalau sudah kita close ya bagian IP konfigurasinya.
Lalu selanjutnya di bagian PC-nya ini kita kasih IP juga, jangan lupa untuk memanggil ya, untuk saling memanggil. IP konfigurasinya adalah 192.168.1.2. Subnet masknya biarin default gateway-nya sama seperti tadi 192.168.1.5. Oke, kita close. Nah, kita cek dulu apakah di bagian server Pendilcom ini kita bisa akses menggunakan PC 8 tadi ya. Kita ping dulu, ping 192.168.1.1. Oke, sudah terhubung. Kita cek apakah webnya sudah berjalan. Yang server Pendilcom tadi 192.168.1.1. Kita go. Oke, sudah berjalan yang bagian Pendilcom. Kita close. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yang sebelah bagian kanan. Pertama-tama yang server Ilkom dulu kita setting ya. Di bagian services, HTTP-nya on, HTTPS on, lalu kita ubah di index.html, kita ganti yang bagian title-nya tadi ya, kita ganti jadi ilkom.com. Kita save, yes, ke file manager lagi, lalu selanjutnya kita setup bagian IP-nya. Ini tadi kita set 10.0.0.1, subnet masknya 255 default. Lalu untuk default gateway-nya tadi kita setup jadi 10.0.0.5 sesuai dengan yang kita setup di router tadi ya. Oke, kalau sudah kita close. Selanjutnya kita setup yang bagian server DNS-nya. Oke, server DNS-nya pertama kita bagian service, lalu ada DNS. Kita daftarkan terlebih dahulu yang satu jaringan dengan dia, yaitu server Ilkom. Ini kita set on DNS service-nya, lalu kita kasih nama ilkom.com. Lalu kita set address-nya tadi 10.0.0.1. Kita tambahkan add. Lalu yang selanjutnya ada di jaringan sebelah kiri tadi, yaitu server Pendilcom. Pendilcom.com, addressnya adalah 192.168.1.1. Kita add. Oke, sudah bisa ya. Selanjutnya ini kita setup juga di bagian IP konfigurasinya. 10.0.0.2 subnet masknya biarin default gateway-nya tadi 10.0.0.5. Oke, kalau sudah kita close. Nah, selanjutnya kita setup yang PC yang sebelah kanan ini ya, PC 9. Di bagian IP configuration ini kita setup tadi, kita desain menjadi 10.0.0.3. Subnet masknya biarin, default gateway-nya kita set tadi yang seperti ada di router 5. Lalu DNS servernya kita set IP dari DNS server tadi 10.0.0.2. Oke, kalau sudah kita close. Lalu kita coba ke command prompt, lalu kita ping yang ilkom.com tadi ya, ping 10, IP-nya tadi 01. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita coba buka webnya menggunakan nama domainnya tadi ya, ilkom.com. ilkom.com. Let's go. Oke, sudah terbuka. Tadi ada typo sedikit. Selanjutnya, kita akan coba buktikan apakah kita bisa mengakses server Pendilcom tadi yang ada di sebelah kiri jaringan. Pendilcom.com. Nah, sudah bisa terakses juga. Pendilcom.com. Lanjut, apakah kita bisa
ya tadi ada syarat juga untuk melakukan ping terhadap PC yang ada di sebelah kiri, yaitu 192.168.168.12. Oke, sudah masuk ya ini 25% loss, tapi nggak masalah, yang penting kita sudah terhubung. Lalu selanjutnya di sini yang kita perlu setup adalah di PC 8 ini ada setup tambahan, yaitu di bagian DNS servernya. DNS servernya ini kita setup menjadi 10.0.0.2. Oke, kalau sudah kita close IP configuration-nya, kita coba kita ping si lawan PC-nya tadi, yaitu 10.0.0.3. Ping 10.0.0.3. Oke, sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan membuka server Ilkom dan juga server Pendilkom. Pendilkom.com. Oke, sudah masuk. Lalu selanjutnya adalah ilkom.com. Apakah bisa? Oke, sudah terbuka juga. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan server DHCP. Misalnya kita mau naruh server DHCP di bagian jaringan sebelah kiri. Jadi kalau misalnya nanti ada PC yang mau menghubung, tinggal terhubung dengan server DHCP-nya. Kita coba praktekkan di bagian kiri. Ini kita sebut saja namanya konfigurasi server DHCP 1. Lalu di bagian DHCP-nya ini kita set ya, bagian interface-nya kita bikin on. Lalu kita set yang bagian kiri, ya jaringan yang kiri itu gateway-nya adalah 192.168.1.5 ya. Lalu DNS servernya tadi yang akan kita panggil yaitu 10.0.0.2. Lalu untuk jaringan yang sebelah kiri ini kita akan mulai start IP address-nya dari 10.168.1.10. Subnet mask-nya 255.255.255. Kalau sudah kita save. Oh, kita tambah baru aja ya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan tes apakah DHCP ini sudah berfungsi atau belum. Caranya adalah, kita ini dulu ya. Kita hubungkan dulu server DHCP dengan routernya. Kita tunggu sampai segitiga hijau. Nah, kalau sudah di PC 8 akan kita set dia menggunakan IP DHCP. Oke, dia masih failed ya. Kita set dulu ya bagian IP configuration-nya ini 192.168.1.6 ya, belum tadi. Default gateway-nya tadi adalah 192.168.1.5. DNS servernya tadi 10.0.0.2. Oke, sudah di set. Lanjut yang bagian PC tadi kita coba lagi DHCP-nya.
Oke, sudah berhasil. Default gateway-nya. Oke, sebentar, default gateway-nya kita masih 000. DHCP, oke. Oke, kita coba ya untuk mengakses Ilkom dan Pendilkom. Kita cek dulu bagian pingnya, ping 10.0.0.1. Apakah sudah masuk? Masih request timeout ya. Oke, ini server pool 2, server pool ini kita set 10.0 untuk yang sebelah jaringan sebelah kanan ya. 0.5 DNS servernya 10.0.0.2. Ini start IP addressnya 10.0.0.10. Subnet masknya 255.0.0. Kita save. Di configuration yang PC tadi kita set lagi, coba. Oke, default gateway-nya sudah normal. Coba kita ping dulu ya. Kita ping 10.001. Oke, sudah masuk. Lanjut, kita akan coba buka server Ilkom tadi ya, ilkom.com. Oke, sudah. Terus untuk yang Pendilkomnya .com. Oke, sudah aman. Jadi kalau misalnya dengan DHCP ini, kalau misalnya kita mau tambah PC, tinggal kita tambahkan PC, kita sambungkan dengan kabel straight. Tunggu sampai segitiganya hijau. Lalu kalau sudah hijau, kita di bagian IP config-nya, ini langsung kita set DHCP aja. Kalau sudah successful, langsung kita bisa akses server-server yang sudah dikonfig tadi, ilkom.com dan juga pendilkom.com. Sip. Oke, sudah semuanya dari 1 sampai 4 soalnya sudah dikerjakan. Kira-kira cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.